membuat kepada kunjungan Presiden apostolik Iran ini yang baru, tertunda. Masoud Pezeshkian, Indonesia agar dan Vatikan berhati-hati diketahui dengan memiliki Amerika. hubungan harmonis Sebelumnya, Barat yang menuduh cukup Iran lama meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh yang di atas mengakui batas yang kemerdekaan disetujui dalam Indonesia. sebuah Bahkan kesepakatan Vatikan tahun memiliki 2015. perwakilan di Indonesia Kesepakatan itu sejak bertujuan untuk mencegah Iran 1947. mengembangkan senjata Ada nuklir. beberapa Iran alasan juga Paus nama dituduh asli tidak Jorge bekerja Mario sama Bergoglio dengan itu lembaga berkunjung pengawas ke nuklir Indonesia. PBB, Satu di Badan antaranya adalah Energi Atom keberagaman yang Internasional. dimiliki oleh Barat kemudian Indonesia. mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan Ya, kepada Tribuners, Iran seperti yang sebagai Anda saksikan di imbalan layar kaca Anda, pembatasan program sejumlah nuklir. pihak Namun, sudah sejak bersiap kesepakatan untuk nuklir itu menyambut runtuh, Iran telah kedatangan mengabaikan semua dari Paus batasan yang Franciscus. ditetapkan. Saat ini Iran Ini memperkaya merupakan kali uranium hingga kemudian pertama 60%, kunjungan Paus setelah mendekati tingkat kemurnian yang 35 dibutuhkan tahun. untuk senjata nuklir, Kunjungan yakni terakhir Paus 90%. adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan di daerah Al-Hassam, milik dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan melanjutkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan dengan melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit balon bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru
sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharia, dan rumah sakit di Sofet. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama sebulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 1.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang berbeda di pasaran. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi ke barat. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk menjadi Indonesia para Martu pada Selasa 23 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 500
melakukan penyerangan tersebut merupakan Tribuners, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia dan akan bersiap untuk memulai sejumlah agenda. Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa Paus Fransiskus tidak melewati pintu biasa, melainkan menggunakan alat bantu. Hal ini mengingat bahwa Paus Fransiskus menggunakan kursi roda. Ini dia, Paus Fransiskus sudah dibawa menuju ke area penyambutan. Ada sejumlah pejabat yang akan menyambut Paus Fransiskus. Seperti tadi kita lihat ada Menteri Agama, ada juga duta besar Vatikan untuk Indonesia. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Fransiskus mendapatkan hand bouquet dari perwakilan anak-anak, yakni ada Marilo Deswi Caksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru Maluku. Ya, kita lihat bersama Paus Fransiskus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Kolil Komas yang menyambutnya tepat di depan yang terluka sejak pintu Oktober 2023 pesawat. mencapai lebih dari 5.650 Sebelum Paus Fransiskus, Tribuners ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Fransiskus yang lain dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini. Ia merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklaf kepausan, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Fransiskus menjadi Paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Lembaga tersebut mengatakan Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973 ia diangkat jadi pemimpin provinsi Yesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke kedutaan besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan besok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral, kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan acara puncaknya adalah
Misa Iran juga Akbar yang dipimpin dituduh oleh Paus tidak Franciscus bekerjasama dengan di lembaga Stadion pengawas Gelora nuklir Bung PBB, Karno dan juga Badan Stadion Energi Madia. Atom Internasional. Setidaknya ada Barat kemudian mencabut 86.000 sejumlah umat sanksi yang akan ekonomi yang mengikuti dijatuhkan kepada Misa Iran Akbar ini. sebagai imbalan Tentu pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Ya, saat ini Paus Franciscus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan berlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Marim, serangan ini dilakukan di Dar al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok berlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas penganiayaan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang merakitkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara di Laut Khan Yunis, kelompok berlawanan menargetkan pasukan Yunis yang tertimbun di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng PWG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di
tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel dapat menghadapi perang kontinen. Sementara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharya, dan rumah sakit di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali merunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Paus Franciscus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Franciscus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Kali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tata Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Adapun kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Franciscus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian ketemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebutkan gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hasan. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuan di Han Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Han Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-bom PDG dan peluru
Kedatangan Paus Fransiskus yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Fransiskus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Fransiskus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus bernama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Han Yunis. Dalam tahap pertamanya menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan. Tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang tanpa tantangan. Tentara rejim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharia, dan rumah sakit Ibni Sofet. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama sebulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhol, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhol mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat. Demikian disampaikan pembagian tahanan dari Kapolres Jenderal untuk memberikan Indonesia para martir pada Selasa 23 Agustus 2024. Pembagian tersebut mengatakan bahwa pasukan Israel terus menahan 562 jenazah, termasuk 366
untuk Iran meningkatkan aktivitas nuklir jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga bekerja sama dengan lembaga pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir Iran melakukan semua pembatasan ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga 60%, mendekati tingkat ketinggian yang dibutuhkan senjata nuklir yang Perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Marim, serangan ini dilakukan di Gada Al-Hassam, milik dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas perbuatan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang
perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel dapat menghadapi perang keponakan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharya, dan rumah sakit Ibn Safed. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 9 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhong, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhong mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, dia mulai beroperasi tepi barat hingga timur. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan Indonesia antara Martin pada Selasa 23 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 Indonesia, termasuk 966 di tempat yang disebut sebagai pemakaman asal dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah Tribuners, usia 18 Paus tahun, Franciscus 5 telah individu tiba dari di Indonesia 1948 dan akan bersiap untuk memulai sejumlah agenda. Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa Paus Franciscus tidak melewati bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Diproses dengan fermentasi probiotik baik untuk usus. Dapatkan hadiah dari balik tutup botol. Beli sekarang. Yoisi, our choice. Healthy, never taste so good. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan Paus Franciscus, pemerintah seperti tadi kita lihat ada Menteri Agama, pernyataan tersebut disampaikan ada juga lewat sejumlah siaran televisi pemerintah pada ada juga Selasa, duta besar 27 Vatikan Agustus. untuk Ia Indonesia. juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru. Paus Franciscus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Franciscus mendapatkan handbuke dari perwakilan anak-anak, yakni ada Mari Laudes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat, dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Muru, Maluku. Kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni... Ya, kita lihat bersama Paus Franciscus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menyambutnya tepat di depan pintu pesawat. Di Palestina melakukan serangan sebelum Paus Franciscus, Tribuners ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Franciscus yang lain dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini. Ia merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklaf kepausan menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Franciscus menjadi Paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Franciscus memilih nama Franciscus untuk menghormati Santo Franciscus dari Assisi. Santo Franciscus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Paus Franciscus
Paus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973 ia diangkat jadi pemimpin provinsi Jesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan esok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral. Kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Acara puncaknya adalah Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Setidaknya ada 86.000 umat yang akan mengikuti Misa Akbar ini. Tentu umat yang mengikuti Misa Akbar tidak sembarangan karena harus mendapat undangan dan juga gelang tiket untuk bisa mengikuti misa. Ya, saat ini Paus Fransiskus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya menargetkan kedatangan tentara Israel. Tahap kedua adalah tindakan dengan terowongan dengan tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hezbollah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharya dan rumah sakit Ibni Safed. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di perang utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi di Palestina, tidak hanya di jalur Gaza kini selain operasi pembubaran. Demikian disampaikan lembaga tahanan dari Palestina. Ada banyak isu mengatakan bahwa kedudukan Israel terus berada di
hal serangan berlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Udah. Yang ini. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Papua. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak di Paus Fransiskus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo, beserta Ketua Konferensi Kepala Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia Uskup Piero Pioko. Adapun kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Fransiskus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian bertemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah Kedatangan mencapai Paus rekor baru. Fransiskus Salah yang seorang saat ini dokter sudah menyebut tiba Israel dapat di Bandara menghadapi perang Soekarno-Hatta berkepanjangan.
tidak menggunakan jet pribadi melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai ITA Airways. Di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Selain menggunakan pesawat komersil, Paus Franciscus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Franciscus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti, bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan kedutaan besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Franciscus akan langsung menuju ke kedutaan besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus Kelahiran Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1947. Ada beberapa alasan Paus nama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Franciscus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka baik di Amerika Serikat terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 20 Agustus. Ia juga memerintahkan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian agar meningkat mengendalikan. Sebelumnya, para penuntut Iran meningkatkan aktivitas militernya jauh di atas batas dalam sebuah kesepakatan tahun 2014. Kesepakatan itu bertujuan dengan mengembangkan senjata nuklir. Iran juga bekerja sama dengan lembaga pengawas PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian diberikan senjata nuklir yang Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Yunus yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar
sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, Naharya, dan rumah sakit di Sofet. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, dia mulai beroperasi di tepi barat yang demikian disampaikan pembagian tahanan dari Kabupaten Nasional untuk memberikan jumlah para mati pada Selasa 23 Agustus 2024. Bagian tersebut mengatakan bahwa pendidikan di Israel terus merahan 452 jiwa, termasuk 356 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan pelemarian. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional Pendidikan yang diperingati 10 tahun pada tanggal 23 Agustus. Ada 7 Gaza yang ditahan meliputi 9 wanita dan 5 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948 dan 6 pengungsi Palestina dan Lebanon. Diketahui pendidikan telah meningkatkan serangan di Gaza sejak mulai agresi Israel pada bulan Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait dengan tidaknya orang yang selamat dari Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengundang bagi Amerika Serikat terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 20 Agustus. Ia juga memerintahkan kepada Presiden United Masoud Pezeshkian agar bekerja Amerika. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan aktivitas militernya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk menjadikan hubungan senjata nuklir. Iran juga bekerjasama dengan lembaga pengawas PBB, Badan Energi Atomic Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dilakukan Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir Iran telah mengabaikan sebuah batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium dan kemudian
Pasukan berlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil Tribuners, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia dan akan bersiap untuk memulai sejumlah agenda. Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa Paus Fransiskus tidak melewati pintu biasa, melainkan menggunakan alat bantu. Hal ini mengingat bahwa Paus Fransiskus menggunakan kursi roda. Ini dia, Paus Fransiskus sudah dibawa menuju ke area penyambutan. Ada sejumlah pejabat yang akan menyambut Paus Fransiskus. Seperti tadi kita lihat ada Menteri Agama, ada juga Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang datang ke Indonesia. Ia tiba pada Selasa hari ini untuk menjalani sejumlah agenda yang menjadi bagian perjalanan apostoliknya. Saat ini Paus Fransiskus mendapatkan hand bouquet dari perwakilan anak-anak, yakni ada Marilaudes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Muru, Maluku. Melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng. Ya, kita lihat bersama Paus Fransiskus sudah mulai menyalami Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyambutnya tepat di depan pintu pesawat. Sebelum Paus Fransiskus, Tribuners, ada Paus Paulus VI yang berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Paus Fransiskus yang layak dengan nama Jorge Mario Bergoglio merupakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan saat ini. Ia merupakan Paus ke-266 yang ditabiskan pada 13 Maret 2013 melalui konklav kepausan, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Paus Fransiskus menjadi paus pertama dari Ordo Yesuit yang berasal dari benua Amerika. Ordo Yesuit merupakan ordo yang terkenal dengan dedikasi mereka pada pendidikan dan misi sosial. Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus merupakan santo yang dikenal karena kesederhanaan dan cintanya pada alam dan juga kaum miskin. Paus Fransiskus ditabiskan sebagai imam Katolik pada 1969 dan pada tahun 1973 ia diangkat dari pemimpin provinsi Jesuit di Argentina. Selama masa jabatannya, pemimpin kelahiran 17 Desember 1936 ini dikenal sebagai seorang yang tegas namun penuh kasih. Hal yang paling mencolok dari kepemimpinan Paus Fransiskus adalah fokusnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Ya, Tribuners, Paus Fransiskus saat ini akan menuju ke Kedutaan Besar Vatikan menggunakan mobil Toyota Innova. Ini merupakan mobil yang tidak biasa digunakan oleh pemimpin negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Kabarnya Paus Fransiskus memang tidak ingin menggunakan mobil mewah dalam kunjungannya ke Indonesia. Selanjutnya, Paus Fransiskus menuju ke Dubes Vatikan untuk beristirahat dan esok akan menjalani sejumlah agenda yang telah ditetapkan seperti bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan sejumlah komunitas Katolik di Gereja Katedral. Kemudian bertemu dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Acara puncaknya adalah Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus
Fransiskus di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia. Setidaknya ada 86.000 umat yang akan mengikuti misa akbar ini. Tentu umat yang mengikuti misa akbar tidak sembarangan karena harus mendapat undangan dan juga gelang tiket untuk bisa mengikuti misa. Diketahui pendudukan telah meningkatkan Ya, saat ini Paus Fransiskus sudah mulai meninggalkan area landasan pacu untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengejar-ngejar. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan mobilitas militer jauh di atas batas dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga bersama dengan belajar dengan internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir yakni 98%. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Dar al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas penguatan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, Timur Laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang terlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-BTG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi Al-Hassam merupakan perlawanan yang berkesan dari sebelumnya. Dengan tentara yang berada di dalamnya dibunuh terbunuh dan berjelas. Ngirim di mana? Baru di sana.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Front Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Paus Gaza, Franciscus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Adapun saat ini sejumlah pejabat negara juga sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Franciscus. Sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta ada Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Michael Trias Puncahyono. Kemudian ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo beserta Ketua Konferensi Katolik Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Kemudian ada Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo. Adapun kunjungan apostolik Paus Franciscus ke Indonesia akan dimulai pada hari ini, Selasa 3 September hingga Jumat 6 September mendatang. Sejumlah agenda akan dijalani oleh Paus Franciscus, mulai dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, kemudian bertemu dengan komunitas Katolik di Indonesia, lalu ada kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan juga acara puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang akan diikuti oleh kurang lebih 86.000 umat Katolik. Dan Tribuners, berikut kita saksikan bersama kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan Poso. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ia juga memberi nasihat kepada Presiden yang baru, termasuk Presiden Biden. Sebelumnya, Barat menunjukkan tindakan jauh di atas batas jelas sebuah kesepakatan telah berpuas. Kesepakatan itu bertujuan Iran juga bersama dengan lembaga pengawas Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dicabutkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Kedatangan Paus Franciscus yang saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat komersil yang disewa. Pesawat yang disewa merupakan pesawat dari maskapai Ita Airways. Pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan selain menggunakan pesawat komersil, Paus Franciscus juga nantinya akan dijemput menggunakan mobil yang kebanyakan digunakan oleh masyarakat, yakni Toyota Innova. Dikabarkan Paus Franciscus enggan untuk dijemput menggunakan mobil mewah. Selama singgah di Indonesia nanti bukan hotel yang jadi tempat menginap Paus, melainkan kedutaan besar Vatikan di Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus Franciscus akan langsung menuju ke kedutaan besar Vatikan untuk beristirahat. Kunjungan Paus ke Argentina ini sedianya diagendakan pada 2020 silam. Sayangnya pandemi COVID-19 membuat kunjungan apostolik ini tertunda. Indonesia dan Vatikan diketahui memiliki hubungan harmonis yang cukup lama. Vatikan merupakan negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan Vatikan memiliki perwakilan di Indonesia
sejak 1947. Ada beberapa alasan paus nama asli Jorge Mario Bergoglio itu berkunjung ke Indonesia. Satu di antaranya adalah keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, Tribuners, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah pihak sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Ini merupakan kali pertama kunjungan Paus setelah 35 tahun. Kunjungan terakhir Paus adalah pada tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Melawan arah lalu lintas menuju Ariel, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang tentara menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea, di Naharia, dan rumah sakit di Sofer. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhov, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhov mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi tepi barat yang demikian disampaikan sebagai tahanan dan Kepala Nasional untuk Angkatan Gaza para Martir pada Selasa 23 Agustus 2024. Bagian tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 356
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 Paus personel. Franciscus Mereka yang terluka dirawat di Indonesia Pusat Kesehatan Galilea di dan Naharia akan dan bersiap Rumah untuk Sakit memulai Yivdi Safed. sejumlah Direktur Rumah agenda. Sakit mengungkapkan Bisa Anda keprihatinannya saksikan atas Tribunnews di layar eskalasi kaca yang bahwa terjadi di Paus Front Utara, tepatnya Franciscus di perbatasan tidak Israel melewati Lebanon. pintu Tenaga medis juga biasa, mengeluh sudah berada di melainkan bawah tanah menggunakan selama 11 bulan. alat Direktur bantu. Pusat Dan Kesehatan mengingat Galilea, bahwa Paus Mossad Franciscus Barhom, menggunakan memperingatkan bahwa sistem kursi kesehatan roda. terancam tumbang dan gagal menangani Ini dia banyak Paus korban luka. Franciscus sudah Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. dibawa Pasalnya pihak sudah menuju ke merawat area sekitar 1.700 penyambutan. tentara. Ada Selain itu sejumlah ada 3.500 pejabat yang tentara lain yang dirawat di sana akan karena menyambut berbagai Paus penyakit yang diderita Franciscus. di Seperti Front tadi kita Utara. lihat ada Menteri Agama, ada juga sejumlah Pasukan Ada juga pertahanan duta Israel besar memperluas agresinya di Vatikan Palestina. untuk Tidak hanya Indonesia. di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi Paus barat Franciscus yang menjadi diduduki. paus ketiga Demikian disampaikan yang Lembaga Tahanan dan datang Kampanye ke Nasional Indonesia. untuk memulihkan Ia jenazah tiba para martir pada Selasa hari 27 ini untuk Agustus menjalani sejumlah 2024. agenda Lembaga yang menjadi tersebut bagian mengatakan perjalanan bahwa pendudukan Israel apostoliknya. terus menahan 552 Saat ini Paus Franciscus jenazah, termasuk mendapatkan 256 di handbuke tempat yang disebut sebagai dari pemakaman angka perwakilan dan lemari es. anak-anak, Informasi yakni ini ada dirilis Marilo bertepatan Deswi dengan Caksono Hari Atmojo yang Nasional berusia 6 untuk tahun dari memulihkan Jakarta jenazah yang Pusat diperingati dan setiap Irfan tahun. Wael Pada berusia tanggal 12 tahun dari 27 Kabupaten Agustus. Buru Adapun Maluku. jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya Anda menyaksikan live jauh breaking di news atas bersama batas saya, yang Siska disetujui Mawaski. dalam sebuah Pemimpin tertinggi kesepakatan Gereja tahun Katolik sedunia 2015. sekaligus Kepala Negara Kesepakatan Vatikan, itu Paus bertujuan Franciscus untuk telah mencegah tiba di Iran Indonesia mengembangkan pada Selasa senjata 3 nuklir. September. Iran juga Pesawat yang dituduh membawa rombongan tidak Paus bekerja Franciscus sama dengan mendarat di Lembaga Bandara Pengawas Soekarno-Hatta Nuklir PBB, pada pukul Badan 11.26 Energi waktu Atom Indonesia Internasional. Barat. Barat kemudian Sejumlah mencabut pejabat sejumlah menyambut sanksi langsung ekonomi yang kedatangan dari dijatuhkan Paus kepada Iran Franciscus sebagai di landasan imbalan pacu termasuk pembatasan Menteri Agama program Yakut nuklir. Polil Namun, Komas. sejak kesepakatan Setibanya nuklir di itu tanah runtuh, air, Iran Paus telah Franciscus mengabaikan semua menerima batasan handbuke yang ditetapkan. bermakna Saat ini Bhinneka Iran Tunggal memperkaya Ika dari uranium dua hingga anak kemudian Indonesia, 60%, yakni mendekati tingkat Mari kemudian Lourdes yang Wicaksono dibutuhkan Atmojo untuk senjata dan nuklir, Irfan yakni Wael. 90%. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hasan meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
pertahanan Presiden Israel Joko Widodo yang menyampaikan menyerang ucapan tiba selamat dengan datang mobil atas dari kedatangan Musim Paus Bandar, Fransiskus Papua. ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia Kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas Jumlah tentara agama Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang atas nama rakyat Indonesia, tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharia dan rumah sakit Kiev di Sofia. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah dalam berada di bawah kunjungan Paus tanah selama Fransiskus 11 ke Indonesia, bulan. hal yang Direktur jadi Pusat sorotan adalah Kesehatan kendaraan Galilea, yang digunakan Mossad untuk Barham mobilitas. memperingatkan Sebagaimana bahwa diketahui sistem bersama, kesehatan Paus terancam Fransiskus tumbang dan dijemput gagal menggunakan menangani mobil banyak Innova korban luka. Zenix Barham warna mengaku putih tak bisa melihat saat di akhir Bandara perang. Soekarno-Hatta. Pasalnya pihak sudah Kabarnya, merawat Paus sekitar Fransiskus 1.700 menolak menggunakan tentara. mobil mewah Selain itu ada selama di 3.500 Indonesia. tentara lain yang dirawat di Mengomentari sana sikap karena Paus berbagai penyakit yang Fransiskus, diderita Menteri Agama di Yakut Papua. Kolil Kaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Informasi ini dirilis bertepatan
bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan akan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata fungsi Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, patut. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium 96%, mendekati tingkat kemenangan Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Mahir, serangan ini dilakukan di daerah Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menaklukkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi informasi dalam breaking news kali ini. Saya Siska Bawaski pamit unit bala bantuannya di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Komas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wild. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta,
dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 juga umat. mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru
Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Gitu kan? Beliau ini sedang tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Ini patut menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Sehari setelahnya, kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Ariel. Menurut pasukan pertahanan Israel, awas Pak. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim.
Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel dapat menghadapi perang berkembang. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Naharya dan rumah sakit Ibn Sofer. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di perang utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta misa kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia
menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Holil Komas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh. Baik. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh untuk dirawat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 20 Pak, awas Pak. Dan Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus. Landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Komas.
Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono-Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk Memulihkan Jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 26 Agustus. Ada jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 22 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah sekitar 45 dan 6 pengungsi Palestina dan Lebanon. Diketahui pendidikan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak mulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang yang masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang bebas dari Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei bagi Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Yunus yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Han Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Han Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat
Mulia Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun dua penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, Baik. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Maharia dan rumah sakit di Uni Soviet. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Trump Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhov, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhov mengaku tak bisa melihat dengan pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Papua. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi tepi barat hingga demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga 90%, mendekati tingkat umurnya dari posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan berlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar Mahir, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, dua penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Papua. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus
ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa. Tentara rejim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai dari 5.466 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan dunia di Baharia dan rumah sakit di Sompet. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di perang utara, tepatnya di perbatasan Israel di Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama sebulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Innova nih apakah sebagai contoh memperingatkan bahwa sistem kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948 dan 6 diketahui pendidikan telah mencapai menambahkan bahwa ratusan orang juga masih tentang biasa, namun tidak diketahui Pak, awas Pak. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengungkap baiknya Amerika Serikat terkait program senjata Amerika. Namun ia juga mengingatkan pemerintah pernyataan tersebut disampaikan oleh Stefan secara tertulis pemerintah pada Selasa. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Jokowi
dokumen palsu pengisian agar benar-benar dibuktikan. Sebelumnya, Barat menuntut Iran meningkatkan aktivitas nuklir jauh di atas batas. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawarski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBK dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya dilempar peluru dan Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBK ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena
pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yiv di Sofet. Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenith warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun. Mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan itu dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh. Gunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar Mahfud, serangan ini dilakukan di daerah Al-Hasan. Ditim dari Al-Mayyadin, kelompok perlawanan melakukan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus
Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Hasan. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawasni. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Kondisi bus rusak, namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit di Sofer. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon.
Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama di Jakarta. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mosad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus Pasukan kedua pada pertahanan Israel tahun memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, Indonesia kini dia dan mulai beroperasi Vatikan di tepi memiliki barat komitmen yang diduduki. sama, Demikian disampaikan memupuk Lembaga Tahanan dan perdamaian dan Kampanye Nasional untuk persaudaraan, memulihkan serta jenazah para menjamin martir pada Selasa kesejahteraan 27 bagi Agustus umat manusia. 2024. Lembaga tersebut Selama 4 mengatakan hari bahwa kunjungan pendudukan Israel beliau terus yang menahan teramat 552 mulia, jenazah, Sri termasuk Paus akan 256 melakukan di pertemuan tempat yang disebut kenegaraan, sebagai pemakaman angka pertemuan dan dengan lemari es. korps Informasi ini diplomatik dirilis dan bertepatan dengan wakil-wakil Hari Nasional masyarakat, untuk memulihkan jenazah pertemuan yang dengan diperingati setiap tokoh tahun lintas pada agama tanggal di 27 Masjid Agustus. Istiqlal, Adapun jenazah yang ditahan serta meliputi 9 Misa wanita, Kudus. 32 tahanan, 55 Saya anak atas di nama bawah rakyat usia Indonesia 18 tahun, 5 menyambut individu hangat dari dan terima wilayah kasih 1948 atas kunjungan yang dan teramat 6 mulia pengungsi Palestina Paus dari Franciscus ke Lebanon. Indonesia. Diketahui pendudukan telah Selamat meningkatkan datang penanganan jenazah sejak yang dimulai teramat mulia agresi Israel Sri pada 7 Paus Oktober. Franciscus ke Pernyataan itu Indonesia. menambahkan bahwa ratusan orang Terima juga kasih. masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Dalam kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Franciscus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Franciscus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Franciscus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Franciscus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Franciscus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Franciscus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Franciscus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau menunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Membuat pasukan pendudukan Kedatangan Paus Franciscus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Franciscus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Franciscus justru membuka kaca jendela. Paus Franciscus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Franciscus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Franciscus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Franciscus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Franciscus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Franciscus tidak meminta sambutan yang mewah. Awas Pak. Dan
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang COVID-19. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Selain itu ada 3.500 Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Pada tanggal 27 Agustus, adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza. Namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza Paus hingga Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah.
sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenith warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hasa meledakkan terowongan yang telah dipasang mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam Gaza. Pak, awas Pak. Dan
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini dia mulai beroperasi di tepi barat yang demikian disampaikan lembaga tahanan dari Jabatan Nasional untuk memberikan kebebasan para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut menerangkan bahwa pendudukan Israel terus merangan 520 di Gaza, termasuk 266 di tempat yang disebut sebagai pemakaman Amerika dan Lebanon. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional Pendidikan Gaza yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun Gaza yang ditahan meliputi 9 wanita dan 2 tahanan, 25 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948 dan Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sejauh ini
Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Gunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut menjadi contoh, Gunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang.
Sementara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di pusat kesehatan Galilea di Kaharia dan rumah sakit Ibnu Sofet. Direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Irak Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat bersama saya, Siska pasalnya pihak sudah merawat pemimpin sekitar tertinggi Gereja Katolik 1.700 sedunia tentara. sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wild. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar tidak Amerika. Sebelumnya, Barat berpikiran meningkatkan aktivitas nuklir jauh di atas batas bumi dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan Iran juga tidak bekerjasama dengan lembaga pengawas yaitu Badan Energi Atom Nasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu Iran telah mengabaikan semua pembatasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemudian 60%, mendekati tingkat kemudian yang dibutuhkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paul Paus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Holil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya dalam misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Saya
baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar di bagian Al-Hasan, tampak suara seorang pejuang Al-Hasan. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Akan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Gitu. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel dapat menggunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh? Sejak Oktober 2023 kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Bagian tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 500 ribu jiwa Indonesia, termasuk 500 ribu orang di tempat pengungsian bagi pemakaman informasi dirilis bertepatan dengan Hari Nasional Indonesia yang
pada tanggal 20 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita dan tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1944 dan 6 provinsi lainnya. Diketahui pemerintah telah meningkatkan penanganan jenazah sejak mulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang sudah masuk ke tahap biasa, namun tidak diketahui terkait dengan banyaknya orang yang tewas dari Gaza. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, di Laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng gede dan peluru anti personel lainnya. Dan operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 perkara yang berada di dalamnya dikirimkan belum terpenuhi. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Sejumlah
tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang menjadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Israel memperluas agresinya di Palestina, tidak hanya di jalur Gaza. Akan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata fungsi Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk Iran
raja dan Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan Iran telah mengabaikan semua batasan program. Saat ini Iran memperkaya uranium yang kemudian 60% mendekati tingkat Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Dar al-Hasal. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakub Khalil Qoumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Marie Lourdes Wicaksono-Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Iran kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun dua penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakub Khalil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat.
Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit kunjungan ketiga setelah Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Front Utara, tepatnya di perbatasan Israel, Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita Sri di Front Paus Utara. akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps Pasukan diplomatik pertahanan dan Israel memperluas wakil-wakil agresinya di masyarakat, Palestina. Tidak hanya di pertemuan jalur dengan Gaza, tokoh kini dia lintas mulai agama beroperasi di di tepi Masjid barat yang Istiqlal, diduduki. Demikian serta disampaikan Lembaga Misa Tahanan dan Kampanye Kudus. Nasional untuk memulihkan Saya jenazah atas para nama martir rakyat pada Indonesia Selasa 27 Agustus menyambut hangat 2024. dan terima Lembaga kasih tersebut mengatakan atas bahwa kunjungan pendudukan yang Israel teramat mulia terus menahan Paus 552 Fransiskus ke jenazah, Indonesia. termasuk 256 Selamat datang di tempat yang disebut yang sebagai teramat mulia pemakaman angka Sri dan Paus lemari es. Fransiskus ke Informasi ini Indonesia. dirilis bertepatan dengan Terima Hari kasih. Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi Dalam 9 kunjungan wanita, Paus 32 Fransiskus ke tahanan, Indonesia, 25 hal yang anak jadi di sorotan bawah adalah usia kendaraan 18 yang digunakan tahun, untuk 5 individu mobilitas. dari wilayah Sebagaimana diketahui bersama, 1948 Paus Fransiskus dan dijemput 6 menggunakan pengungsi mobil Palestina Innova dari Zenix Lebanon. warna putih Diketahui pendudukan telah saat di meningkatkan Bandara penanganan Soekarno-Hatta. jenazah sejak Kabarnya, dimulai Paus agresi Fransiskus Israel pada menolak 7 menggunakan Oktober. mobil Pernyataan mewah itu menambahkan selama bahwa di ratusan Indonesia. orang juga masih Mengomentari ditahan di sikap Gaza. Paus Namun tidak Fransiskus, diketahui Menteri Agama terkait Yakub jumlah Khalil sebenarnya Qaumas orang yang mengatakan tewas hal dari ini Gaza hingga bisa saat jadi ini. contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Maksud Pezeshkian agar berhati-hati dengan Amerika. Akan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Gitu kan? Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh. Namun sejak kesepakatan Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? ditetapkan. Saat ini Kedatangan Iran Paus memperkaya Fransiskus uranium ke hingga Kedutaan kemungkinan Besar Vatikan di 60%, Jakarta disambut mendekati hangat tingkat oleh kemungkinan sejumlah yang masyarakat dibutuhkan yang untuk menunggu. senjata nuklir, Saat yakni mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus 90%. Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain ketemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng kedua
Turki dan buku anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, Pejuang Al-Hassam meledakan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wild. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharya dan Rumah Sakit Ibni Sofer. Para Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di Perang Utara, tepatnya di perbatasan Israel Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Darhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam rusak dan gagal menangani banyak korban luka. Darhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di Perang Utara. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal.
Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar baru saja mengundang rapat terakhir sebelumnya, untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Dalam sebuah kesepakatan tahun 2015, sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis di daerah Al-Harara. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Gunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, patut untuk dicontoh. Gunakan mobil mewah ya Gus ya, Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana
mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Pak, awas Pak. Dan Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono-Atmojo dan Irfan Wild. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penanganan jenazah sejak mulai agresi Israel pada bulan Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah meninggalnya orang diinformasikan dari Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengucapkan sebagai Amerika Serikat terkait program senjata nuklir. Namun ia juga mengingatkan pemerintah negara. Pernyataan tersebut disampaikan lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Komas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus
dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harra, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng GBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Malam harinya IDF mengatakan sudah bahan peledak-peledak di sebuah bus sipil. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh, Baik. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya,
Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah perang selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Garhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Garhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat bersama berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresi di Palestina dan di jalur Gaza kini mulai beroperasi di barat dan demikian disampaikan sebagai tahanan dari Kampanye Nasional untuk Pendidikan Jenazah para Mati pada Selasa 27 Agustus 2024. Sebagian tersebut mengatakan bahwa petugas Israel terus merehat 550 jenazah, termasuk 756 di tempat yang disebut sebagai pemakaman Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk menjaga nuklir. Sistem pertahanan udara Indonesia yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan militer menjadi korban. Menurut surat kabar kemarin, serangan ini dilakukan di Badr al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri
Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Melawan arah lalu lintas menuju Ariel, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun dua penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Gedung Besar Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Gedung Besar Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Nakaria mobil mewah ya Gus ya. Innova nih apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat di Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, medis juga mengeluh sudah berada di bawah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Darhom memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal membantu banyak dikorbankan. Darhom mengaku tak bisa melihat titik terang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara
Selain itu ada 3.000 gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih apakah sebagai contoh di front utara. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang dari Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Abu Bakar menggabung perjalanan Indonesia kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Dewan Siaran pemerintah pada Selasa. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Jokowi palsu Indonesia agar sebelumnya Barat menentukan meningkatkan aktivitas jauh di atas batas dalam sebuah kesepakatan tahun 2016. Kesepakatan itu bertujuan untuk dengan menempatkan Iran dan bersama dengan lembaga pengawas badan energi atom internasional. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakut Holil Kaumas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima hand bouquet bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari dua anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksana Atmojo dan Irfan Wild. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Lingga, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga Jakarta dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Dalam tahap pertamanya menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai selama 4 hari kunjungan Salah seorang dokter beliau menyebut Israel tak dapat menghadapi perang mulia, berkepanjangan. Sri Paus Tentara akan rezim Zionis yang terluka sejak pertemuan Oktober 2023 mencapai lebih dari pertemuan dengan 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yifni Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, hal yang jadi sorotan adalah kendaraan yang digunakan untuk mobilitas. Sebagaimana diketahui bersama, Paus Fransiskus dijemput menggunakan mobil Innova Zenix warna putih saat di Bandara Soekarno-Hatta. Kabarnya, Paus Fransiskus menolak menggunakan mobil mewah selama di Indonesia. Mengomentari sikap Paus Fransiskus, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengatakan hal ini bisa jadi contoh pejabat di Indonesia. Selain mobil, Paus Fransiskus juga menumpang pesawat komersial saat menuju ke Indonesia. Paus Fransiskus juga memilih menginap di Kedutaan Besar Vatikan ketimbang di hotel. Saat ini, Paus Fransiskus sendiri sudah berada di Kedubes Vatikan dengan pengawalan super ketat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedubes Vatikan pun disambut hangat oleh masyarakat yang sengaja menunggu kedatangannya. Dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui penduduk mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tata suci Vatikan dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu.
beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Patut dicontoh. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh? Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, Paus Fransiskus akan beristirahat di Kedubes Vatikan untuk bersiap menjalani agenda keesokan harinya. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, belum diketahui kapan dan di mana pertemuan Paus Fransiskus dan Prabowo Subianto dilakukan. Paus Fransiskus sendiri akan berada di Indonesia mulai hari ini 3 September hingga 6 September mendatang. Selama kunjungan ke Indonesia, Paus Fransiskus tidak meminta sambutan yang mewah. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Inggris yang terbangun harus serangan berlawanan membuat pasukan gabungan menjadi korban. Menurut Sultan Bahmahri, serangan ini dilakukan di Daerah Al-Hassam. Dihindari Al-Mayadan, kelompok berlawanan melanjutkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegah roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 5 operasi berturut-turut yang mengagetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok berlawanan mengagetkan pasukan Yunis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru api benteng TBG dan peluru api personel Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September. Pesawat yang membawa rombongan Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat menyambut langsung kedatangan dari Paus Fransiskus di landasan pacu termasuk Menteri Agama Yakub Holil Komas. Setibanya di tanah air, Paus Fransiskus menerima handbuke bermakna Bhinneka Tunggal Ika dari 2 anak Indonesia, yakni Mari Lourdes Wicaksono Atmojo dan Irfan Wael. Bunga tangan ini terbuat dari sayur, buah, dan tanaman rempah asli yang mewakili berbagai suku bangsa dan adat di Indonesia. Sayur dan buah dipilih sebagai simbol Indonesia yang merupakan negara agraris. Selain itu, anyaman daun kelapa yang membungkus rangkaian menyimbolkan Indonesia sebagai negara maritim. Padi, bunga kapas, dan daun beringin ada di tengah rangkaian merupakan simbol dari Pancasila, yakni dasar negara Indonesia. Adapun pita merah dan putih yang tersemat di bagian bawah rangkaian bunga menjadi simbol dari Ikatan Persatuan Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rangkaian bunga ini dibuat oleh Ivan Linggar, seorang desainer dan arsitek lulusan SMA Gonzaga, Jakarta, dan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam bunga tangan ini memakai bahan yang dapat digunakan kembali dan tak memakai bunga potong seperti rangkaian bunga pada umumnya. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang atas kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada hari ini. Dalam keterangan di Istana Merdeka pada Selasa 3 September, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan ini sangat bersejarah dan jadi kunjungan ketiga setelah Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya, Presiden Jokowi lebih dulu memanggil Ketua Panitia kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo. Mereka dipanggil untuk mengecek persiapan ketibaan Paus Fransiskus dengan berbagai pihak. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rencananya, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Paus Fransiskus pada Rabu 4 September di Istana Kepresidenan. Dilanjutkan dengan sejumlah agenda seperti bertemu dengan komunitas Katolik hingga tokoh antar agama di Masjid Istiqlal. Puncaknya adalah misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 September sore yang akan diikuti oleh 86.000 umat. Rumah sakit Yif di Safed. Para Direktur Rumah Sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir terang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pasukan pertahanan Israel COVID. memperluas agresinya di Palestina. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus disampaikan Lembaga Tahanan pada dan Kampanye tahun Nasional untuk memberikan 1970 jenazah para martir dan pada Selasa 27 kunjungan Agustus yang teramat mulia 2024. Paus Lembaga tersebut Yohanes mengatakan Paulus bahwa kedua pendudukan pada tahun Israel terus menahan 1989. 552 jenazah, termasuk Indonesia dan 256 Vatikan di tempat yang memiliki disebut komitmen sebagai yang sama pemakaman angka dan memupuk lemari es. perdamaian dan Informasi ini dirilis persaudaraan bertepatan serta dengan Hari menjamin Nasional untuk memulihkan kesejahteraan jenazah yang diperingati bagi umat setiap manusia. tahun pada tanggal 27 Selama 4 hari kunjungan jenazah yang beliau ditahan meliputi yang 9 teramat wanita, 35 mulia, tahanan, Sri Paus 55 akan anak di melakukan bawah pertemuan usia 18 tahun, kenegaraan, 5 individu dari pertemuan wilayah dengan korps 1948 diplomatik dan 6 wakil-wakil pengungsi masyarakat, Palestina dari Lebanon. pertemuan Diketahui dengan tokoh pendudukan telah lintas meningkatkan agama penahanan di jenazah Masjid sejak dimulai Istiqlal, agresi Israel serta pada 7 Oktober. Misa Pernyataan Kudus. itu menambahkan bahwa ratusan Saya orang atas juga nama masih rakyat ditahan di Indonesia Gaza. Namun tidak menyambut diketahui terkait hangat jumlah dan terima sebenarnya kasih orang yang tewas atas dari kunjungan Gaza hingga saat yang ini. teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Pemimpin tertinggi Fransiskus Iran ke Ali Indonesia. Khamenei membuka pintu bagi Amerika Terima kasih. Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah Dalam percaya kunjungan dengan Paus musuh. Fransiskus ke Pernyataan Indonesia, tersebut hal yang disampaikan jadi Khamenei sorotan lewat adalah siaran kendaraan televisi yang digunakan pemerintah untuk pada mobilitas. Selasa 27 Sebagaimana diketahui Agustus. bersama, Ia Paus juga Fransiskus memberi nasihat dijemput kepada menggunakan Presiden mobil Iran yang Innova baru, Zenix Masoud warna putih Pezeshkian, agar saat di berhati-hati Bandara dengan Soekarno-Hatta. Amerika. Kabarnya, Sebelumnya, Paus Barat Fransiskus menuduh Iran menolak meningkatkan menggunakan mobil aktivitas mewah nuklirnya selama jauh di Indonesia. atas batas yang Mengomentari disetujui sikap Paus dalam sebuah Fransiskus, kesepakatan Menteri tahun Agama Yakut Kolil Kaumas 2015. mengatakan hal Kesepakatan ini itu bertujuan bisa jadi untuk contoh mencegah Iran pejabat di mengembangkan Indonesia. senjata nuklir. Selain mobil, Iran juga Paus dituduh Fransiskus juga tidak menumpang bekerja sama pesawat dengan komersial Lembaga Pengawas saat Nuklir menuju PBB, ke Indonesia. Badan Energi Paus Atom Fransiskus juga Internasional. memilih menginap di Barat Kedutaan kemudian Besar mencabut Vatikan sejumlah sanksi ketimbang di ekonomi hotel. yang dijatuhkan kepada Saat Iran ini, Paus sebagai Fransiskus imbalan sendiri sudah pembatasan berada di program Kedubes nuklir. Vatikan Namun, dengan sejak pengawalan kesepakatan super nuklir itu ketat. runtuh, Iran Kedatangan telah Paus mengabaikan Fransiskus semua ke batasan Kedubes yang Vatikan pun ditetapkan. disambut Saat hangat ini oleh Iran masyarakat memperkaya yang uranium hingga sengaja kemudian 60%, menunggu mendekati kedatangannya. tingkat kemudian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 9. Gunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova nih, apakah sebagai contoh nih Gus buat pejabat Indonesia Gus? Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan juga
adanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin negara. Gitu kan? Beliau ini dengan tata sistematika dan dengan kesadarannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana. Dan ini patut untuk dicontoh. Menggunakan mobil mewah ya Gus ya. Innova ini apakah sebagai contoh terhadap warga Kedatangan Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta disambut hangat oleh sejumlah masyarakat yang menunggu. Saat mobil Innova yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus melintasi masyarakat, terdengar teriakan antusias. Tak seperti kebanyakan tamu negara lainnya, Paus Fransiskus justru membuka kaca jendela. Paus Fransiskus yang duduk di samping sopir juga tampak melambaikan tangannya ke arah masyarakat di pinggir jalan. Selanjutnya, serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hasa meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan.
Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel
terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan.
Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan perlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadana, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel
terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk Memulihkan Jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, mendekati tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan.
Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari Tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah ledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya. Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadin, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti-benteng TBG dan peluru anti-personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka. Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF terluka ringan dalam sebuah tabrakan mobil di dekat pemukiman Aril. Menurut pasukan pertahanan Israel, 2 penyerang tiba dengan mobil dari persimpangan Tapuah. Selanjutnya melaju melawan arah lalu lintas menuju Aril, kemudian menabrak beberapa mobil di jalan. Para penyerang kemudian mencoba menabrak tentara IDF yang ditempatkan di daerah tersebut. Namun 2 penyerang Palestina di dalam kendaraan itu ditembak mati. Sementara prajurit Israel yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dikatakan IDF, pasukan menemukan rompi militer dan beberapa magazin senapan serbu. Malam harinya IDF mengatakan sebuah bahan peledak meledak di sebuah bus sipil di dekat desa Palestina Marah Raba. Kondisi bus rusak namun tak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan. Sejumlah tentara Israel menjadi korban serangan brigade bertopeng di jalur Gaza. Mereka terperangkap di dalam terowongan lalu diledakkan. Brigade yang melakukan penyerangan tersebut merupakan sayap militer Hamas Al-Hassam. Mereka telah meledakkan terowongan yang berisi 5 pasukan militer Zionis. Mereka mengklaim serangan itu menyebabkan terbunuhnya IDF dan ada pula yang luka-luka. Dalam video yang beredar dibagikan Al-Hassam, tampak suara seorang pejuang Al-Hassam bertopeng merencanakan serangan. Dikutip dari tribunnews.com, penyergapan dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 2 peluru TBG ditembakkan ke sebuah rumah tempat sejumlah besar tentara Israel berlindung di kota Harara, sebelah timur Khan Yunis. Dalam tahap pertamanya, menargetkan 23 tentara Israel. Tahap kedua adalah peledakan lubang terowongan dengan 5 tentara Israel di dalamnya.
Jumlah tentara Israel yang terluka dalam perang melawan Hizbullah mencapai rekor baru. Salah seorang dokter menyebut Israel tak dapat menghadapi perang berkepanjangan. Tentara rezim Zionis yang terluka sejak Oktober 2023 mencapai lebih dari 5.650 personel. Mereka yang terluka dirawat di Pusat Kesehatan Galilea di Naharia dan Rumah Sakit Yif di Safed. Para direktur rumah sakit mengungkapkan keprihatinannya atas eskalasi yang terjadi di front utara, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon. Tenaga medis juga mengeluh sudah berada di bawah tanah selama 11 bulan. Direktur Pusat Kesehatan Galilea, Mossad Barhom, memperingatkan bahwa sistem kesehatan terancam tumbang dan gagal menangani banyak korban luka. Barhom mengaku tak bisa melihat akhir perang. Pasalnya pihak sudah merawat sekitar 1.700 tentara. Selain itu ada 3.500 tentara lain yang dirawat di sana karena berbagai penyakit yang diderita di front utara. Pasukan pertahanan Israel memperluas agresinya di Palestina. Tidak hanya di jalur Gaza, kini IDF mulai beroperasi di tepi barat yang diduduki. Demikian disampaikan Lembaga Tahanan dan Kampanye Nasional untuk memulihkan jenazah para martir pada Selasa 27 Agustus 2024. Lembaga tersebut mengatakan bahwa pendudukan Israel terus menahan 552 jenazah, termasuk 256 di tempat yang disebut sebagai pemakaman angka dan lemari es. Informasi ini dirilis bertepatan dengan Hari Nasional untuk memulihkan jenazah yang diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Agustus. Adapun jenazah yang ditahan meliputi 9 wanita, 32 tahanan, 55 anak di bawah usia 18 tahun, 5 individu dari wilayah 1948, dan 6 pengungsi Palestina dari Lebanon. Diketahui pendudukan telah meningkatkan penahanan jenazah sejak dimulai agresi Israel pada 7 Oktober. Pernyataan itu menambahkan bahwa ratusan orang juga masih ditahan di Gaza, namun tidak diketahui terkait jumlah sebenarnya orang yang tewas dari Gaza hingga saat ini. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk kembali berunding terkait program senjata nuklirnya. Namun ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya dengan musuh. Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei lewat siaran televisi pemerintah pada Selasa 27 Agustus. Ia juga memberi nasihat kepada Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, agar berhati-hati dengan Amerika. Sebelumnya, Barat menuduh Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya jauh di atas batas yang disetujui dalam sebuah kesepakatan tahun 2015. Kesepakatan itu bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran juga dituduh tidak bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional. Barat kemudian mencabut sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sebagai imbalan pembatasan program nuklir. Namun, sejak kesepakatan nuklir itu runtuh, Iran telah mengabaikan semua batasan yang ditetapkan. Saat ini Iran memperkaya uranium hingga kemunian 60%, mendekati tingkat kemunian yang dibutuhkan untuk senjata nuklir, yakni 90%. Pasukan berlawanan di Palestina melakukan serangan ganda terhadap posisi tentara Israel. Sistem pertahanan udara Zionis yang gagal menghalau serangan perlawanan membuat pasukan pendudukan menjadi korban. Menurut surat kabar Ma'arif, serangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam. Dikutip dari Al-Mayadan, kelompok perlawanan menargetkan Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024 dengan roket M90. Serangan dilakukan sebagai respon atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sistem pertahanan udara Israel disebut gagal mencegat roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Hassam. Roket itu menghantam dan meledak di kota tersebut. Sehari setelahnya, sayap militer Hamas itu juga kembali meluncurkan serangan. Mereka melakukan 2 operasi berturut-turut yang menargetkan pasukan Israel dan unit bala bantuannya di Khan Yunis. Di daerah Al-Harara, timur laut Khan Yunis, kelompok perlawanan menargetkan pasukan Zionis yang berlindung di sebuah rumah. Serangan dilakukan menggunakan peluru anti benteng TBG dan peluru anti personel lainnya. Dalam operasi kedua, pejuang Al-Hassam meledakkan terowongan yang telah dipasang bom sebelumnya. 5 tentara yang berada di dalamnya diklaim terbunuh dan terluka.
Pasukan perlawanan Palestina kembali melakukan teror di wilayah tepi barat. Mereka menabrak mobil yang berisi tentara Zionis dan ditemukan sejumlah bahan peledak. Rangkaian serangan itu dilakukan perlawanan pada Minggu 25 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, seorang prajurit IDF